Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rambu Friti Clarita Nganggo Jawa dengan NIM 2718018. Saya dari program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan membuat konten tentang mutu organoleptik terasi udang rebon dengan kadar garam berbeda dan lama fermentasi, di mana terasi ini adalah salah satu produk hasil perikanan dengan fermentasi ikan atau udang yang hanya mengalami perlakuan penggaraman atau tidak ditambahkan asam. Kemudian dibiarkan beberapa saat agar terjadi proses fermentasi. Dalam pembuatan terasi, proses fermentasi itu dapat berlangsung karena adanya aktivitas enzim yang berasal dari tubuh ikan atau udang itu sendiri. Terasi umumnya berbentuk padat, teksturnya agak kasar dan mempunyai kekasan berupa aroma yang tajam namun rasanya yang gurih, warna kehitaman untuk terasi yang bahan bakunya hitam. Sedangkan kalau terasi yang bahan bakunya udang itu warnanya kecoklatan kemerahan. Biasanya itu digunakan udang rebon atau udang kecil-kecil. Mikroba atau bakteri yang ditemukan selama proses fermentasi terasi adalah jenis bakteri mikrococi dan terjadi penurunan jumlah mikroba jenis Flavobakteri, Achromobacter, Pseudomonas, Bacillus, dan Saccharina. Saccharina yang semula banyak terdapat pada ikan. Mikroba yang dapat diisolasi dari terasi antara lain bakteri Macrococcus, Areococcus, Cornebacterium, Flavobacterium, Cytophaga, Bacillus, Halobacterium, dan Acinetobacter selain beberapa jenis kapal. Di sini dalam penelitian ini ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu glassware, pH meter, dan beberapa untuk menguji organoleptiknya. Sedangkan bahan baku yang kita gunakan di sini itu yaitu udang rebon atau udang kecil-kecil dan garam. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu penelitian ini dilakukan dalam skala industri yang kecil atau rumah tangga, di mana di sini menggunakan rancangan penelitian rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan. Perlakuan konsentrasi garam itu 2%, 8,5% dan 15%, dan lama fermentasi yang digunakan adalah 8 hari dan 32 hari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit prosedur kerja dari pembuatan udang rebon, yaitu menurut dari Moel Janto 1992, yaitu yang pertama itu preparasi yang dilakukan dengan pertama membersihkan udang dari kotoran, kemudian dicampur secara merata dengan garam sesuai dengan perlakuan. Yang kedua, setelah kita bersihkan, adonan itu dimasukkan ke dalam alat penggilingan sehingga adonan tersebut ini dipercikan air sedikit agar adonan tersebut tidak menggumpal. Yang ketiga itu adonan giling itu yang sudah digiling kemudian kita letakkan di atas alat penjemur untuk menjemurnya pertama, yaitu dilakukan kurang lebih 2 jam dengan sinar matahari. Setelah itu kita membalikannya secara berulang selama penjemuran itu dilakukan supaya adonan yang kering itu bisa merata. Yang keempat itu adonan yang telah kering itu dimasukkan ke dalam baskom plastik sambil diangin-anginkan. Adonan daging rebon itu kemudian digiling kembali lalu dijemur lagi kurang lebih 2 jam. Setelah adonan yang sudah kering itu digiling lagi untuk menghasilkan adonan terasi yang halus dan khas sehingga mempermudah proses percetakan. Setelah itu adonan terasi itu disimpan dalam baskom plastik dan ditutup tidak terlalu rapat. Terasi kemudian dieramkan pada suhu ruang selama 48 jam. Itu bertujuan untuk melakukan fermentasi awal adonan terasi supaya menghasilkan aroma yang khas.
Kemudian setelah itu kita mencetaknya berbentuk seperti tabung dengan potongan terasi itu diletakkan dalam nampan, terus dijemur lagi selama kurang lebih 2 hari. Kemudian dibungkus rapat dengan daun pisang dan dieramkan sampai diuji pada hari ke-8 dan 32 atau dihitung itu sejak bahan baku mulai digiling. Proses pembuatan terasi sudah selesai ketika bau khas terasi mulai tercium. Yang terakhir itu terasi diuji organoleptiknya, pH-nya, kadar protein, asam glutamat, dan kadar air serta profil asam aminonya. Kadar protein, asam glutamat, dan profil asam amino pada fermentasi hari ke-32 hanya diamati dari hasil terbaik penggunaan konsentrasi garam pada hari ke-8. Di sini kita akan membahas tentang nilai organoleptik terasi rebon, di mana terasi yang dihasilkan baik pada hari ke-8 maupun hari ke-32 semuanya dapat diterima oleh panelis, karena pada hari ke-8 merupakan awal proses fermentasi sehingga komponen senyawa penyusun terasi selengkapnya atau sebanyak fermentasi hari ke-32. Fermentasi yang ke-32 itu yang sudah berlangsung menyebabkan peptida penyusun cita rasa yang dihasilkan menjadi lebih banyak kualitasnya sehingga terasi menjadi lebih baik dan lebih disukai. Yang kedua itu nilai pH terasi. Nilai pH terasi rebon itu berkisar antara 7,09 sampai 7,89. Nilai pH hari ke-8 itu 7,47 sampai 7,89. Cenderung lebih tinggi dibandingkan hari ke-32 yaitu 7,09 sampai 7,69. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang nyata, di mana penurunan pH itu dapat juga disebabkan dari bahan baku yang digunakan, berupa udang kecil yang sebelumnya sudah terjadi proses penyimpanan yang cukup lama. Proses penyimpanan mempengaruhi proses enzimatis atau autolisis maupun bakteriologis dalam tubuh udang. Menurut Moljanto, menyatakan bahwa fermentasi dapat dilakukan dengan bantuan enzim dan fermentasi yang berasal dari dalam tubuh ikan itu sendiri. Yang ketiga itu kadar protein. Kadar protein terasi rebon paling tinggi diperoleh pada konsentrasi 2%, kemudian 8,5% dan paling sedikit adalah 15%. Terasi rebon 2% pada hari ke-32 menghasilkan rata-rata kadar proteinnya sebanyak 47,14%, kurang lebih 0,20 dry base. Nilai ini sedikit turun dibandingkan hari ke-8 pada konsentrasi garam yang sama. Kadar protein rebon menurut Nuryanti et al. 2005 adalah 16,2%. Perhitungan kadar protein hari ke-32 hanya dilakukan pada terasi dengan kadar garam terbaik yaitu 2%. Kadar asam glutamat. Nilai glutamat mengalami penurunan walaupun secara statistik tidak terlihat adanya perbedaan yang nyata. Udang dengan kadar garam 2% menghasilkan kandungan asam glutamat yang tinggi yaitu 3,97%. Sehingga proses fermentasi dapat berjalan secara optimum. Sedangkan penambahan garam 8,5% dan 15% selama proses fermentasi menjadi asam amino dan peptida, kemudian asam-asam amino tersebut akan terurai menjadi komponen pembentuk cita rasa. Menurut Jinab et al. 2010, perbedaan kadar glutamat berlalu pada masing-masing brand, salah satunya disebabkan oleh kadar air yang terdapat dalam campuran pasta belasan. Yang terakhir itu kadar air. Kadar air awal bahan baku udang rebon ini 22,56%, kurang lebih 0,07. Hasil uji kadar air terasi menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata setelah terasi disimpan dari hari ke-8 sampai hari ke-32. Kisaran kadar ini kadar air hari ke-8 36,12% atau kurang lebih 2,02 sampai 39,49%. Sedangkan setelah disimpan sampai hari ke-39 kisarannya menjadi
61,23%. Nilai kadar terasi pada konsentrasi garam dan lama penyimpanan dapat dilihat hasil uji statistiknya yang menunjukkan bahwa nilai kadar air pada hari ke-8 dan 32 tidak berbeda nyata. Adanya kadar air yang rendah menunjukkan bahwa proses fermentasi itu bisa berjalan dengan baik pada bahan baku udang rebon dan tidak terjadi kebusukan. Presentasi kadar air yang terjadi dari hari ke-8 sampai hari ke-32 akan mempengaruhi komposisi kimia yang lain, misalnya kadar proteinnya, kadar lemaknya, kadar karbohidratnya, dan kadar abunya. Jadi sekian konten dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada sesuatu yang belum tepat, kiranya boleh dimaklumkan. Terima kasih.